Duitnya hilang kayaknya aku tadi tuh dihipnotis sama orang emangnya. Hipnotis gimana? Udah deh Tun, jangan ditanya melulu laki lu. Terima kasih ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Salam keluarga. Ya. Assalamualaikum. Ya. Sarok mana sih nih? Ini hari belum pulang juga. Udah asar Tun. Udahnya. Nya. Kok Mas Karyo belum pulang juga nya? Lu Tun, kayak kagak tahu Jakarta aja kalau sore. Pasti deh Mas Karyo kena macet. Nah abang lu aja yang naik kendaraan sendiri sampai gini hari belum pulang. Apalagi dia yang naik kendaraan umum. Pasti kena macet deh. Iya sih Nyak. Tapi dari tadi perasaan Atun gak enaknya. Takut Mas Karyo kenapa-napa. Soalnya kan Mas Karyo kalau pergi gak pernah pulang telat. Lu jangan punya pikiran kagak-kagak dong Tun. Mendingan lu berdoa supaya laki lu kagak kenapa-napa. Emangnya bener tuh Mas Karyo mau dagang batik lagi? Ya katanya sih gitu Nyak, makanya Mas Karyo pergi cari bosnya. Mudah-mudahan ketemu ya Tun. Iya Nyak. Nah tuh dia laki lo. Loh, kok jalan kaki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jalan kaki sih Mas? Iya. Kamu jangan nanya dulu nih, aku kecapean ini. Aku jalan dari luar. Kenapa nggak naik ojek? Aduh, panas ya. Aduh. Kon, sini. Sini. Kamu jangan marah dulu. Ya maknya ya. Duitnya hilang. Bilang gimana sih Mas? Duitnya hilang kayaknya aku tadi tuh dihipnotis sama orang emangnya. Hipnotis gimana? Udah deh Tun, jangan ditanya melulu laki lu. Mendingan lu bikinin minum dulu sono. Iya, itu bagus. Tolong ngambilin AA minum dulu. Air putih ya Mas? Iya. Susu ya, Don. Kenapa bisa begitu Mas? Alah, ceritanya begini loh, maknya. Saya kan duduk di halte. Ada orang deketin aku, pakai dasi, pakai tas rapi banget. Diajak ngobrol aku. Lah kok orangnya itu terus pergi, datang lagi. Ada yang berdasi pakai tas lagi. Lah kok bedek saya tuh. Mas punya duit ya di dalam dompet. Loh kok tahu Mas? Iya, hati-hati kalau di halte sini banyak pencopet dan hipnotis. Sini duitnya saya bawa dulu. Tak kasih dompetku. Baik hati tuh aku. Mas nanti kalau naik bis jangan bawa duit banyak-banyak. Ini duitnya tak kasih ongkos bis 300. Loh ya tak terima. Orangnya tuh baik loh, ngasih uang aku 300. Tapi dompetku diminta. Padahal aku sadar kalau mau dihipnotis. Aku tuh nggak punya duit itu tadi, Mak. Makanya Mas Karyo kudu hati-hati. Di Jakarta kan memang begitu Mas. Banyak orang jahat. Iya,
Mungkin lagi apes nih maknya. Mas, ini mas, minum mas. Gimana mas? Duitnya habis? Tak minum dulu toh, nanti tak ceritain. Ya habisnya duitnya. Lah ya habis, bang baru tak ceritain sama maknya itu dompetnya tak kasih sama tukang sihir itu kok. Ludes wis ora nggawa apa-apa nih. Ya makanya hati-hati. Tapi Mas Karyo ketemu sama bosnya kan? Ya, gini Tun. Tadinya kan aku udah ke sana, ternyata pindah. Aku ke Tanah Abang, nggak ketemu. Terus ke Pasar Bayaran Lama itu loh, Mak. Ini deket rel kereta api. Tak susul ke sana. Nah, kok pindah di Pasar Uler? Aku terus ke sana ke Pasar Uler itu. Ngapain Mas Karyo pakai muter-muter segala? Loh, yang muter-muter itu sopo? Nah, itu kan bekas bosku. Aku mesti harus ke sana, Toto. Ya ketemu nggak? Ya alhamdulillah ketemu, Maknya. Nah jadi berarti Mas Karyo jadinya dagang batik lagi jadi kan? Jadi nggak? Jadi kamu kok banyak ngomongnya toh malahan kok. Lagi duit hilang. Gini, jadinya itu sekarang itu tidak boleh ngambil bahan dulu. Terus? Harus ada uang muka. Terus tidak boleh konsinasi itu loh, konsinasinan. Apaan? Nah makanya tuh baca koran ini, baca nih konsinasi. Biar ngerti. Modal. Ya duit siapa? Kita harus pinjam siapa ya Tun? Mau pinjam sama siapa Mas? Ya nggak tahu pinjam sama siapa. Tapi kalau mau pinjem Mas Dul kan jadi nggak enak sama maknya. Ya maknya ya. Soalnya Mas Dul sendiri kan kebutuhannya banyak, mau lamaran juga. Mas Dul mesti butuh persiapan duit ya maknya. Ya, kalau seandainya duitku itu nggak dipinjam sama Pak Bendot, mungkin aku masih punya modal loh Tun buat usaha itu. Ah, uang yang dipinjam Pak Bendot nggak usah dipikirin. Loh gue piye toh? Utang itu ya utang harus bayar. Kalau dibawa mati lah itu dosa malah. Mas kok ngomong gitu sih? Ya ndak gitu. Maksudku itu sing tak jagake itu kan cuman Pak Bendot tok mau bayar utang sama aku, jadinya aku masih punya modal lagi, Tun. Enaknya begini aja, Tun. Gimana kalau besok aku telegram supaya Pak Bendot itu mau ngirim duitku itu loh. Buat modal. Ya udah deh Tun, biar laki lu mandi dulu. Pasti Mas Karyo capek. Bentar lagi kan maghrib. Iya Mas, mandi dulu atau siapin air panas ya? Aneh. Panasnya begini kok malah disiram air panas. Ben melocot. Ya udah deh, sekarang Mas Karyo mandi dulu ya. Iya, Mak. Kita mandi dulu ya, Mak. Iya. Ya, atau siapin baju Mas Karyo ya? Nah, ada. Pijetin. Mas Karyo, abis mandi mau makan nggak atau siapin? Ya ndak usah ngomong disiapin, siapin aja terus aku langsung makan. Aku satu pagi itu cuman satu combro. Ya udah, mandi ntar atau siapin bajunya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tun. Ini abang, Nyak mana? Ada bang. Abang kemana? Kok belum pulang? Jalanan macet ya bang? Enggak, abang lagi di rumah sakit, Tun. Rumah sakit. Abang kenapa? Kecelakaan? Enggak. Abang nganterin Jenap ke rumah sakit. Kok abang nganterin Jena? Iya, tadi abang ke rumah Cang Rohim. Maksudnya mau ngomong. Cuman sampai sono Cang Rohim minta tolong. Jenap masuk rumah sakit, Tun. Sakit apaan bang? Usus buntu sekarang lagi dioperasi. Tolong Atun kasih tau Nyak ya, abang pulang agak telat. Ya deh, Atun kasih taunya. Hati-hati ya bang ya. Iya, makasih, Tun. Nganter Jena ke rumah sakit. Mana Sarah ya? Ya, Bang Dul telepon katanya nggak pulang cepet karena ke rumah sakit. Rumah sakit? Emangnya abang lu kenapa Tun? Bang Dul nggak kenapa-napa, cuma nganterin Jenap. Kok bisa sih nganterin Jenap ke rumah sakit? Ya nggak taunya, Bang Dul cuma bilang tadi mampir ke rumah Cang Rohim, mau minta tolong.
Tapi sampai di sana, Kang Rohim minta tolong sama Bang Dul nganter ke rumah sakit. Jenab sekarang lagi dioperasi usus buntunya. Cuman kalau sampai Sarah tahu Bang Dul nganter Jenab ke rumah sakit, bisa-bisa Bang Dul dipikir backstreet sama Jenab. Backstreet apaan sih? Itunya pacaran umpet-umpetan itu. Ya nggak tahu ah. Itu kan urusan abang lu. Nggak mau wudhu dulu. Lu nggak sholat? Iya, sholat. Lama amat sih bang operasinya. Katanya cuma operasi kecil. Sabar, kenapa sih lu, Pak? Biar kata operasi kecil juga mesti hati-hati, Pak. Emangnya operasi kayak ngeblek ikan gurame apa? Ya bukan. Kalau emang operasinya lama kan, saya pulang dulu mandi, ganti baju nih nggak pakai daster begini. Mandi lu pikirin. Anak kita tuh lu pikirin. Ya, saya masalah mulu emang kalau ngomong sama abang. Bukannya nggak salah, Pak. Dari tadi lu nanya melulu. Pak dokter, Dok, bagaimana anak saya, Pak? Ah, enggak apa-apa. Sudah selesai operasi. Sebentar lagi dia sadar kok. Alhamdulillah. makasih Saya dok. tinggal dulu ya. Terima Iya, kasih, Dok. dokter. Sama-sama. Sehat bang, udah bang. Sus, Nak, lu udah bayar Nak? Gimana, Nak? Enggak apa-apa. Kita tunggu di kamar aja ya? Iya, Sus. Ya, ya. Nak, Nak, sebentar lagi gua sadar. Iya, Sus. Ayo, Mas. Maaf, suster. Berapa lama lagi dia akan sadar, suster? Sebentar lagi juga sadar kok, Pak. Ditunggu aja. Tapi untung Bapak cepat bawa kemari. Soalnya, walaupun operasi usus buntu itu sepertinya kecil, tapi kalau terlambat, bisa bahaya juga tuh, Pak. Iya, suster. Oh iya, Pak. Ini ada resep yang harus Bapak ambil. Obat apa ini, suster? Ada macam-macam, Pak. Di situ ada antibiotik, kemudian obat penahan sakit, juga vitamin-vitaminnya. Ya. Bapak ambil sekarang obatnya, supaya kami bisa mensuntikannya ke cairan infus. Ya, suster. Baik, Pak. Mari, Pak. Kami tinggal dulu sebentar. Nanti kalau ada apa-apa, hubungi aja kami di ruang suster. Iya, suster. Terima kasih, suster. Mari. Makasih, suster. Nap. Nyebut, Nap. Iya, Babe tahu, Nap. Lu tahanin dulu deh. Lu nyebut dong, Nap. Lu istirahat aja dulu. Ntar kan Babe beli obatnya ya. Udah tidur aja lu, Nap. Peh, kalau gitu abang pulang dulu, mandi, terus abang ambil obat di apotek. Ya? Ya, abang. Pakai pulang dulu. Kelamaan kalau abang pulang. Kata suster, Jena perlu obat sekarang. Duit gua udah habis, Pak. Pakai uang muka rumah sakit. Abang sih, bodi itu bukan yang banyakan. Siapa yang tahu sih Jena mesti dioperasi? Udah lu tunggu di sini, gue pulang. Enggak. Ayo gue mau pulang. Panas nih badannya udah gerah. Alah, udah deh, ntar gue bawain baju lu mandi aja di sini. Enggak. Enggak mau mandi di sini. Mandi di rumah aja. Kalau kita pulang berdua, siapa yang jagain si Jenab nanti? Maaf tadi. Dulu sholat dulu tadi. Gak apa-apa, Dul. Gimana, Cang? Ya, tinggal nungguin dia sadar aja, Dul. Oh, Maaf ya, Dul. Lu bawa duit nggak? emang kenapa, Cang? Cang mesti nebus ke apotek obatnya Jenab. Ntar Cang pulang ambil duit, Cang ganti, Dul. Iya, bawa sih, Cang. Cuman, apa cukup, Cang? Oh iya ya. Belum tahu harganya lagi nih. Atau, dulu tanya dulu deh harganya berapa? Kali aja cukup. Iya deh. Ya, Hmm. ya. Dul, Ya.
Lu nggak kemana-mana kan? Enggak. Kenapa? Ini, Encang pulang dulu. Ngambil gantiannya bajunya si Jenab. Dul, nungguin aja mancing Ipah di sini. Abang pulang. Ya, saya suruh nemenin Dul. Ogah, mendingan saya pulang. Saya juga udah gerah. Lu tungguin si Jenab, si Dul ambil obat. Gimana sih lu? Biarin aja tuh, si Dul yang nemenin. Jenab juga tidur. Ah, lu. Jadi kalau gitu, ayo pulang. Ayo. Cang, pakai mobil dulu aja biar bisa cepetan. Oh iya juga ya. Cang pinjam dulu mobilnya ya. Boleh, Cang? Ya. Tungguin tuh Jenab, Dul. Jangan mau apa-apain. Apaan sih lu ngomong apa sih? Udah dulu ya. Iya, Cang. Jagain Jenab. Iya. Zainab. Ibu Zainab. Ibu Zainab. Iya. Ini obatnya. Ini salinan kopi besok untuk Pak lagi. Istrinya habis operasi ya, Pak? Iya, habis dioperasi. HP-nya nyala tuh, Pak. Oh iya. Biar saya matiin dulu. Kasih ya, Pak. Halo? Halo, Assalamualaikum. Tun? Bang Dul udah pulang? Belum. Sarah ya? Bang Dul belum pulang. Belum pulang. Iya, Sar, belum pulang. Bawa handphone nggak? Ya, bawa kali. Tadi kok ditelepon malah dimatiin sih. Dimatiin? Iya. Apa mungkin lagi rapat ya di kantor pusat? Soalnya tadi ditelepon di kantornya, katanya udah pulang. Aduh, gimana ya, Sar? Atun minta maaf nih ya. Tadi Bang Dul telepon. Katanya Bang Dul nganterin Jenab ke rumah sakit. Nganter Jenab ke rumah sakit? Emangnya dia ke rumahnya Jenab? Ya gitu sih katanya. Mau ngapain sih dia ke sana? Nggak tahu, katanya ada yang mau diomongin. Ngomongin apaan lagi? Katanya waktu itu nggak ada yang perlu diomongin sama Jenab. Gimana sih tuh? Itu mah Atun nggak ngerti, Sar. Emangnya Jenab sakit apa? Orang tadi juga habis dianterin nggak apa-apa kok. Usus buntu dioperasi. Di rumah sakit mana? Bang Dul nggak ngomong rumah sakit mana, Sar. Ya udah deh kalau gitu. Makasih ya, Tun.